teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama aku Iza di Learning Journal pertemuan ke-9 di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, di pertemuan kali ini aku bakal banyak kayak apa aja sih yang kita bahas gitu kan selama kita di pertemuan ke-9. Nah, kenapa langsung 9? Karena di pertemuan ke-8 ini kita yaitu melaksanakan UTS. Jadi di pertemuan ke-8 itu hanya UTS saja. Jadi dilompatlah bikin LJ-nya di pertemuan ke-9. Jadi di pertemuan 8 itu intinya mah kayak diliburkan gitu bikin LJ-nya. Jadi sekarang ke 9 ya, pertemuan ke-9. Nah, di pertemuan 9 ini sebenarnya teman-teman aku dan aku tuh gak tahu kayak pertemuan 9 ini kita bakal ngebahas apa awalnya sebelum masuk kelas gitu kan. Apa ngebahas ngebahas materi lagi atau gimana gitu kan. Dan ternyata ketika kita masuk MK-nya, nah MK mata kuliah penulisan berita dan artikel ini, di situ awalnya Pak Adi itu kayak biasa bukaan gitu buat mata kuliah pada hari itu. Kemudian ditanya lah guys. Jadi disitu Pak Adi kayaknya ngambil absennya random nyebut nama. Adalah temen aku tuh yang maju, disuruh maju terus ditanya guys, ditanya kalau misalkan gak bisa pertanyaannya kita gak bisa menjawab, terus kita suruh nyanyi apa aja yang kita hafal, yang kita bisa gitu. Nah, setelah adalah 3 orang kalau nggak salah, teman aku perempuan 2, laki-laki 1 maju. Nah, di sana tuh pada jawabnya tuh gak tepat gitu, gak sesuai. Nah, pada akhirnya udah selesai lah, cuma 3 orang gitu kan. Nah, selanjutnya Pak Adi tuh ngomong kalau misalkan mahasiswa sekarang itu sedikitnya untuk membaca buku gitu. Tapi emang sebenarnya iya sih, kayak aku sendiri pun kayak kurang membaca buku dibanding kayak lebih sering main HP gitu. Nah, sudah itu Pak Adi menjelaskan kalau misalkan membaca buku itu penting ya buat semua mahasiswa, bukan mahasiswa saja gitu, semuanya. Karena dengan kita membaca buku, otak kita tuh berfungsi untuk berpikir gitu kan, dibanding kita main HP cuma nyari-nyari kayak apapun ke Google, apa-apa chat GPT. Bahkan anak kecil pun sekarang, anak SD pun lebih sering gitu tuh main HP dibandingkan baca buku. Nah, apalagi di Indonesia ini yang banyak banget gitu ya untuk kalangan anak kecil yang udah main HP, sedangkan seumur segitu tuh belum seharusnya megang HP gitu tuh. Karena di negara-negara lain pun dibatasi untuk umur berapa aja nih yang bisa main sosial media, main HP seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu Padi pun bilang untuk perwakilan kelompoknya, karena kan kemarin itu kita dibagi per kelompok gitu untuk presentasi dan juga bikin berita dan artikel, sekitar 9 berita dan 9 artikel. Nah, maju persatu-satu perwakilan, dan kebetulan banget aku ini kelompok 2, yaitu kelompok pijar. Nah, teman aku Rifa yang maju. Udah semua maju dari kelompok pertama sampai akhir kelompok ke-5. Seperti itu. Nah, setelah itu selesai perkuliahan di sore hari itu, dan Pak Adi mengirimkan satu materi. Nah, ini yang bakal aku bahas
di pertemuan ke-9. Nah, di pertemuan ke-9 ini aku bakal membahas tentang teknik penulisan opini dan filter di media massa. Nah, sebelumnya aku bakal ngejelasin apa sih itu opini. Nah, opini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Contohnya seperti persoalan di masyarakat. Nah, kualitas pendidikan yang buruk, kisah negara yang korupsi, bencana yang terus menderita atau mendera, terus mentalitas penjabat ataupun etika makin merosot dan lain-lainnya. Itu seperti itu contoh opininya. Nah, selanjutnya yaitu filter. Apa sih filter itu? Filter merupakan karangan kreatif yang terutama dirancang untuk memberi informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian, situasi, ataupun aspek kehidupan seseorang. Nah, dalam istilah surat kabar, filter ini disebut juga berita ringan atau soft news atau kisah dibalik berita. Nah, contohnya yaitu kayak berita di balik musibah bencana, kisah penjual daun jati, pemecah batu, atau peraih medali emas IOS gitu. Atau seperti kisah-kisah perjalanan seseorang. Nah, adapun rambu-rambu penulisan artikel. Nah, walaupun semua persoalan dapat ditulis dalam bentuk opini, ada yang harus diperhatikan nih. Yang pertama yaitu persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat. Aktual dan juga bisa menjadi perhatian masyarakat. Nah, yang kedua yaitu masalah yang ditulis tidak menghasut atau kayak mengadu domba ataupun memfitnah. Jadi itu fakta gitu tuh. Nah, terus yang ketiga, tulisan berupa solusi terhadap persoalannya. Kayak kasus dana rekonstruksi, kasus Lapindo Brantas, kasus jilbab yang gaul, kasus kondom di dompet mahasiswa gitu kan. Jadi di situ iya membahas tentang itu, tapi di situ juga kita tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi gitu tuh, tapi kita juga memberikan solusi untuk masyarakat. Adapun teknik penulisan artikel ataupun opini ya. Nah, yang pertama yaitu ada masalah yang akan ditulis. Nah, masalah yang dapat diperoleh dari searching di internet, membaca buku ataupun pengalaman. Jadi, masalah yang ditulis pun tidak kayak ecek-ecek cuma dari isu-isu ya, maupun gimana dari orang gitu. Kalau bisa dari buku maupun pengalaman kita sendiri ataupun ya dari internet. Yang kedua adalah lengkapi masalah dengan bahan pustaka. Jadi ketika kita menulis artikel, masalahnya pun dilengkapi dengan bahan pustakanya. Yang ketiga yaitu bagi penulis pemula, diskusilah masalah dengan teman atau pakar kita nih ya. Yang keempat yaitu artikel harus didukung dengan fakta dan datanya. Ketika kita menulis artikel itu harus fakta dan biar lebih akurat yaitu diberi datanya seperti apa. Yang kelima, artikel harus ada saran dan pemecahnya. Nah, di akhirnya biasanya itu ada saran, pemecahnya atau solusi ya. Nah, yang keenam, mencantumkan sumber kutipan jika mengutipkan pendapat orang lain. Jika kita ada pendapat orang lain, nah di situ kita kutipkan pendapatnya siapa gitu ya. Nah, yang terakhir, jika penulisan ragu terhadap persoalan, batalkan saja penulisan tersebut. Karena jika kita ragu dalam persoalan artikel tersebut, mending kita membatalkan penulisannya gitu, artikelnya, daripada kesananya malah membuat konflik gitu. Nah, adapun aktualitas opini. Nah, yang pertama yaitu berkaitan dengan kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti wabah, unjuk rasa, kenaikan gaji, mahalnya biaya pendidikan, kekejian Israel
Israel terhadap rakyat Lebanon atau kenaikan BBM seperti itu. Nah, yang kedua adalah aktual berkaitan dengan hari besar nasional dan internasional. Misalnya kayak hari IAD atau HIV, hari tanpa asap rokok, Pramuka, Natal, Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lainnya. Nah, adapun jenis artikel, apa aja sih jenis artikel? Nah, pertama, artikel pengetahuan populer. Nah, artikel ini yang dapat dibacakan siapapun, tapi menarik dan mudah dimengerti. Nah, misalkan artian temuan penelitian, potret pendidikan, sejarah peradaban. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu artikel penuntun praktis atau guideline. Artikel ini yang memberikan petunjuk, misalnya merawat kecantikan, kiat sukses dalam mengelola keuangan, menolong korban musibah, terus pembagian kerja di rumah maupun di sekolah atau di kerjaan kita masing-masing ataupun yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu artikel politik. Nah, selain pakar politik, siapapun dapat menyoroti persoalan dari dimensi publik. Nah, misalnya penulisan dapat menginterpretasi kayak permasalahan politik, kasus perusakan lingkungan hidup, kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi maupun sosial budaya. Jadi sebagai kita sebagai masyarakat pun publik, kita dapat mempersoalkan dimensi politik tersebut seperti itu. Nah, yang keempat yaitu artikel olahraga. Artikel ini yang paling disukai banyak orang ya. Penulis ini dapat menyoroti kayak praktik berolahraga gimana, prestasinya gimana, tokoh olahraga gimana, termasuk gosipnya. Maupun kan sekarang banyak ya orang tuh yang lebih suka berolahraga gitu dibanding kegiatan yang lainnya. Bukan gimana ya, maksudnya olahraga ini dapat memfreshkan otak kita, jadi lebih sering berolahraga seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu kelima, artikel kebudayaan. Nah, artikel ini untuk sastrawan, seniman, atau penulis yang ingin dipamparkan gitu tuh persepsi mereka terhadap peristiwa apa yang berkaitan dengan budaya. Nah, penulis ini dapat mengupas kayak untung rugi kawin campur dalam perspektif sastra atau rasa cintanya. Contohnya kayak keluarga permana, esai tentang Oedipus kompleks, sastra dan realitas. Selanjutnya yaitu ada resensi. Nah, resensi ini seperti ulasan buku, timbangan buku, atau kayak pendapat kita dari buku tersebut gitu tuh, bagaimana buku itu, pembahasan tentang buku itu, kayak seperti kekurangan atau kelebihan dari buku itu. Nah, resensi ini berupa seperti judul, penerbitnya siapa, tahunnya kapan, terus penulisnya siapa, harganya berapa, seperti itu. Nah, resensi ini isinya isi buku, babnya, subbabnya, subbabnya atau sistematikanya, terus menjelaskan isinya, bukunya seperti apa. Tadi yang aku bilang pembahasan gimana. Terus struktur buku ini terdiri dari pendahuluan, isi dan penutup. Nah, buku juga sering ada kata pengantarnya gitu. Pokoknya resensi itu seperti kita membahas buku itu secara singkat ya, terus kita memberi ulasan gitu, seperti buku ini seperti apa gitu tuh, maupun dari kekurangannya maupun dari kelebihannya. Yang terakhir yaitu praktik resensinya bagaimana ya. Pertama yaitu judul. Nah, judul ini disesuaikan dengan isi bukunya gitu tuh. Judul bukunya apa. Nah, maksimalnya itu 8 kata dan ada kata kunci atau keywordnya gitu ya, keywordsnya. Nah, yang kedua adalah pendahuluan. Nah, ini adalah teori yang berkaitan dengan buku yang dibahas tersebut, tapi ya tadi sedikit doang gitu, ibaratnya kayak 10%-nya doang gitu tuh. Nah, yang ketiga yaitu analisis. Nah, analisis ini adalah struktur isi buku dan pembahasannya bagaimana.
Dan yang terakhir refleksinya. Jadi kita merekomendasikan keunggulan dan kelemahan buku. Dan aku yang tadi bilang kekurangan atau kelebihannya. Tapi kalau bisa kelemahan ini jangan diekspos berlebihan. Jadi jangan sampai kita bikin resensi buku itu kelemahannya itu malah menyinggung penulis buku tersebut, seperti itu. Terakhir yaitu tips untuk menulisnya bagaimana gitu ya. Ketika misalkan kita nih mempunyai tadi opini atau fitur, bukan yang artikel ya, maupun opini maupun fitur, maupun dari pengalaman kita, apapun yang kita lihat gitu, tulis aja nggak apa-apa gitu, jangan ragu ketika kita ingin menulisnya. Setelah itu kita juga harus memberikan menulis artikel itu dengan semenarik mungkin untuk masyarakat. Nah, setelah kita udah bikin nih, kayaknya menurut kita menarik deh gitu kan topik yang kita bakal bahas dalam artikelnya tersebut. Nah, setelah itu kita harus punya data juga yang menarik gitu tuh. Cepat-cepat nih kita tulis di Drive gitu. Jadi tidak perlu takut salah ketika kita punya data yang valid gitu tuh, yang benar-benar fakta gitu tuh. Nah, setelah draft selesai, lakukan revisi, bahasanya bagaimana, kalimatnya bagaimana, paragrafnya gimana, ejaannya maupun tanda bacanya apakah sudah benar, sudah tepat gitu ya. Baru kirim ke media, langsung deh kirim ke media, tapi lebih disukai dikirim ke email. Seperti itu guys, cara penulisan, teknik penulisan opini dan fitur di media massa. Jadi mungkin itu aja ya aku sampaikan di pertemuan ke-9 ini dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari aku, Iza. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih sudah yang menonton sampai akhir. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Aku izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.